Tinggal di kota tidak sendiri. Kota suci banyak berkat. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-17. Minggu tanggal 27 Juli 2025. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa, manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau ia minta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga pada hari ini Anda sekalian memiliki niat yang baik, memiliki niat yang kokoh, dimampukan, dimudahkan oleh Tuhan supaya bisa datang ke gereja untuk beribadah, mengikuti Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus, mendengarkan sabda Tuhan, memanjatkan syukur, memanjatkan doa-doa permohonan dan puji-pujian kepada Allah. Dan kiranya inspirasi yang diberikan melalui bacaan Injil hari ini, bahwa Yesus pada waktu itu berdoa. Dan selesai berdoa, kemudian murid-muridnya minta supaya Yesus mengajarkan kepada mereka berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes kepada murid-muridnya, mereka diajar berdoa. Dan memang sungguh sangat luar biasa bahwa Yesus juga mengajarkan sebuah doa kepada para muridnya.
Dan pasti ini adalah soal terjemahan. Doa itu sampai sekarang ini kita gunakan, kita pakai sebagai orang Katolik. Doa Bapa Kami. Sekali lagi, ini adalah terjemahan tentu saja. Maka ada cukup banyak mungkin beda kata dan mungkin ada sesuatu cara yang mungkin agak berbeda mengucapkannya atau cara mendoakannya. Ada yang berdoa Bapa Kami, ada yang hanya sampai di kata yang jahat, ada yang sampai selama-lamanya. Kadang-kadang lupa kata amin, dan mungkin ada yang sambil berdoa tapi juga dinyanyikan. Mungkin juga ada yang berdoa diulang-ulang doa Bapa Kami ini karena sebuah keyakinan dan paradigma tertentu. Tetapi semoga kita tidak jatuh kepada persoalan yang sebenarnya tidak begitu sangat-sangat penting. Ini hanyalah soal terjemahan dari teks kitab suci, dari pengajaran yang disampaikan oleh gereja kepada kita sebagai orang beriman. Tetapi moga-moga semangat doa itu selalu ada di dalam diri kita pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah tahu kapan waktu kita berdoa. Bangun tidur, mau bekerja, mau pergi ke suatu tempat, mau bekerja, mau sekolah, mau makan, akan menjadi sangat banyak waktu kesempatan kita kapan kita berdoa. Dan apa yang akan kita doakan kita juga sudah tahu. Entah doa spontan, entah doa yang ada teksnya, atau doa yang sudah baku, liturgi, dan lain sebagainya. Yang menjadi pergumulan perjuangan kita adalah konsistensi kita dalam berdoa. Apakah jam 6 pagi, lalu jam 12 siang, lalu jam 6 sore kita tekun berangelus atau doa Ratu Surga, atau pada waktu-waktu lain apakah kita cukup konsisten untuk berdoa, atau kadang-kadang kita lupa, atau kadang-kadang kita lupa, lelah, enggan, capek, dan lain sebagainya, atau kita sibuk dengan justru kegiatan yang lain. Maka semoga dari bacaan Injil hari ini kita terinspirasi untuk berdoa, terus berdoa, memuliakan Tuhan, dan semoga hidup kita, doa-doa kita tidak hanya dikuasai oleh satu fokus saja, memohon, dan memohon, tetapi ada mendengarkan kehendak Allah, ada memuji Tuhan, ada menyadari kebesaran Tuhan, ada menyadari karya agung Allah di dalam hidup kita. Dan semoga kita dalam berdoa juga memiliki sebuah motivasi yang jelas, yang baik, yaitu mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan semoga upaya kita untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa, senantiasa kita perjuangkan, kita arahkan di dalam kehidupan kita dengan sebuah keyakinan, kalau kita orang berdosa memberi yang baik untuk anak-anak, kita harus yakin, apalagi Bapa yang di surga tentu akan memberikan Roh Kudus-Nya, akan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.